Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami dalam Soal Rakyat. Kita masih membahas mengenai mengurai masa depan tanah surat ijo. Dan kalau kita bicara mengenai draft Raperda, Mas Hadis, hingga saat ini sebenarnya apa sih isinya? Apakah cukup mengakomodir kepentingan atau kemauan dari rakyat-rakyat yang memiliki surat ijo ini? Iya, jadi memang harapannya Bu Wali itu awalnya beliau ingin melepas ini secara gratis seperti disampaikan Pak Bambang itu, tetapi kelihatannya begitu dikaji sempat pada saat bulan Oktober itu Pemkot mengajukan ada pembayaran ganti sewa sebesar 50%. Nah, di situ tarik ulurnya alot ya 50% dari NJOP. Di situ yang tarik ulurnya kita berat ya toh. Nah, kita juga sangat berat itu karena itu kan ada dua ya. Kalau memang mau cepat secara hukum memang harus kita lalui secara prosedur hukum. Prosedur hukum artinya harus ada pembayaran ganti rugi sewa sesuai dengan NJOP itu kalau. Tapi kalau kita mau agak lama memang gratis, tapi ini kan agak lama dan bariernya penghalangnya cukup banyak, termasuk juga nanti BBK, KPK dan lain-lain karena ini dianggap melepas aset dan aset itu harus ada nilainya. Itu yang kemarin itu. Tapi akan dicoba dicarikan itu kita tidak mau, kita waktu itu Dewan malah minta kalau walaupun ada harus 10% dari NJOP, kalaupun ada harus 10% dan itu belum tentu warga mau. Karena warga ini sudah 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ada yang sudah 50 tahun dan mereka ngopeni bayar PBB, mereka bangun juga keluar uang banyak. Nah, dengan harga jual yang katakan kalau 50%, enggak usah 25% saja dari NJOP, itu cukup berat dari mereka gitu loh. 10% itu aja saya pikir mereka mau apa aja tidak. Udah berat. Gitu 25%, kalau 10% ya relatif lah. Ada ya kalau di jalan besar pasti berat, tapi kalau di dalam-dalam itu agak enteng. Tapi kan permasalahannya kalau mau cepat memang harus ada itu gitu loh. Nah, itu isinya. Kemudian ada dua perda nanti yang diajukan dalam pelepasan. Perda akan dilepas secara umum, artinya itu termasuk daerah-daerah sektor-sektor mana secara umum dan juga ada secara khusus. Khusus inilah nanti yang persil. Nah, tapi kita minta supaya diajukan langsung sekaligus. Jangan satu-satu. Kita tidak mau satu-satu, harus sekaligus. Kalau satu-satu nanti katakan yang umum dulu. Loh, ini warga ketinggalan lagi. Jadi harus sama-sama. Kalau kita mau betul-betul lepas harus sama-sama. Nah, dan cuman maksud kami begini kemarin. Kirim saja dulu, masukkan saja dulu ini ke DPRD, ayo kita kerjakan sama-sama. Ini PR. Masa sih yang lain daerah bisa, kok Surabaya tidak bisa? Tolonglah kita minta kepada pemerintah, kalau perlu kita menghadap Pak Presiden, mohon untuk Surabaya, berilah perlakuan khusus. Jangan kita terlalu kaku dengan undang-undang. Kita terlalu kaku, oh ini milik negara, harus dibayar sesuai dengan nilai NJOP. Jangan terlalu begitu. Kita kan juga melihat masyarakat ini Surabaya meninggal menempati itu cukup lama gitu. Meninggali dan menempati cukup lama. Jadi tolong berikan perlakuan khusus untuk perlepatan surat hijau di Surabaya. Berilah dispensasi. Nah, makanya saya sampaikan itu, ini sudah ada itikat baik dari Bu Wali. Tapi dengan Bu Wali dan DPRD saya memang kuncinya di situ, tapi tidak serta-merta bisa ini. Harus juga ada dukungan dari pusat. Pusat itu dari mana? BPN, Menteri Dalam Negeri, Presiden, Komisi di DPR RI. Ini kalau sinkron semua, bisa jadi satu kalau punya niat semua, selesailah ini. Sudah gampang. Kita minta minta dari keringanan dari Presiden bahwa ini tanah ini, katakanlah oke, tidak bisa gratis. Sudah berapa? 5%? 10%? Berarti ini perlu turut campur dari pusat begitu? Harus juga, harus ada campur tangan. Tapi kuncinya memang betul, itikat dari wali kota. Kalau tidak ada itikat wali kota, ini tidak akan bisa lepas. Kemudian DPRD. Sudah selesai ini, baru kita minta BPN pusat. Kemudian, apalah namanya? Kita jangan melepas, kita minta melebur hak milik dulu. Katakan HGB atau HGB di atas HPL. Yang penting jangan surat hijau. Tapi mereka sudah punya nama, nanti diperpanjang 20 tahun. HGB atau HGB di atas HPL. Nah, ini harus ada campur tangan pusat. Ya, itu makanya ini solusinya, Pak. Ya toh, harus ada campur tangan. Ya, kalau katakan kalau tidak bisa langsung hak milik, gitu kan. Nah, harus ada campur tangan Menteri Dalam Negeri, BPN, Presiden.
dan dorongan dari DPR RI. Mestinya kalau ini jalan semua sinkron, terkoordinasi, tidak lama saya rasa. Tidak lama. Ini 6 bulan aja selesai. Kalau ini betul-betul terkoordinasi dengan baik. Baik, jadi perlu koordinasi dengan baik dengan pusat gitu ya. Jadi tidak hanya daerah saja, ini sepertinya sudah tidak cukup begitu ya untuk daerah kemudian bisa mengkoordinasi ini sehingga butuh bantuan dari pusat sehingga semua bisa berjalan dengan selaras. Tapi bagaimana warga menanggapi apa yang dikatakan Mas Adis tadi, monggo, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin meluruskan dengan Pak apa siapa? yang dimaksud aset. Dengan Pak dari Bapak. Pak Bambang Sudarno, Pak Bambang Sudarno. Perak Barat. Monggo Pak Kompleks Bambang. Angkatan Laut, bekas Angkatan Laut. Ya. Saya ingin meluruskan apa yang dikatakan tadi aset. Kalau kita mengetahui atau Pemkot mengetahui mengenai Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, di sana jelas tercantum bahwa dalam pasal 2 ayat 2 dikatakan bahwa Pemkot itu adalah sebagai penguasa atas tanah, tetapi tidak sebagai pemilik tanah. Dia hanya mengatur peruntukan, hubungan hukum, hubungan orang-orang dan perbuatan hukum. Hal ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Agraria nomor 5 tahun 60 di dalam penjelasan pasal 44 dan 45. Di sana dijelaskan bahwa negara dalam hal ini Pemkot tidak dapat menyewakan tanah karena negara bukan pemilik tanah. Jadi jelas pengertian aset ini keliru kalau aset tanahnya Pemkot ini. Kerancuan masalah aset ini adalah bermula dari tim yang dibentuk oleh wali kota tahun 2002 yang diketuai Sekda Surabaya yang mengambil kesimpulan bahwa Dinas Pengelolaan Tanah mempersiapkan bahan yang akan disosialisasikan ke BPN dan DPRD. Kedua, Dinas Pengelolaan Tanah mengirimkan peta aset yang dikuasai oleh Pemkot kepada kantor pertanahan per kelurahan per blok untuk mengantisipasi permohonan yang diajukan oleh warga. Jadi dikuasai di sini bukan berarti dimiliki. Karena mengatur peruntukan, hubungan hukum, perbuatan hukum saja. Baik, tapi tadi dikatakan bahwa untuk melepas kepada warga pun bagaimana kemudian ini yang caranya yang masih dipikirkan. Nanti endingnya yang diinginkan Pak Bambang nanti akan lepasnya seperti apa? Kalau misalnya tadi dikatakan dari draftnya dikatakan ini mungkin masih ada biaya dari NJOP, sekian persen dari NJOP. Apakah masih rela? Memang itu adalah keputusan musyawarah. Seperti halnya dalam rapat di Komisi C yang lalu, dari BPN perwakilan Kanwil mengatakan bahwa ini harus diambil win and win solution. Saya ingat betul itu. Win and win solution dalam hal ini tidak memberatkan warga dan juga tidak memberatkan rakyat. Tapi kalau dari asal muasal tanah itu dikatakan aset, ini keliru dari hukum pertanahan. Jadi keliru. Kepres yang sudah dikatakan tadi menurut Pak Bambang seperti itu ya. Baik. Salah kalau menurut saya kalau dikatakan monggo, aset. sebelahnya Pak. Mungkin ini dari Pak Anu dari bagian hukum juga. Iya, monggo. Terima kasih. Nama saya Artimin. Saya dari Purnawirawan Angkatan Laut juga. Saya sebagai Korwil di wilayah Tambarjo. Ini saya akan menyampaikan masalah hibah. Dalam buku daftar inventaris Dinas Pengelolaan Tanah Surabaya, tanggal 1 bulan 1 1996, sejalan sebagian besar perolehan aset tersebut adalah hibah atau disewakan. Oleh karena itu, seharusnya tanah tersebut atau surat hijau atau IPT dikembalikan ke pemiliknya, kepada warga. Karena pengelolaan aset tersebut cacat hukum dan Pemkot sebagai Pemkot Surabaya tidak rugi, malah untung. Karena dia menarik sewa selama bertahun-tahun. Keuntungan di Pemkot di situ. Selain itu, proses hibah disampaikan berdasarkan Perda nomor 14 tahun 2012 sebagai copy paste Permendagri nomor 17 tahun 2007 pada pasal 84. Barang milik daerah dapat dihibahkan dengan syarat A. 1. Bukan masalah rahasia negara. 2.
bukan merupakan barang yang mengasai hajat hidup orang banyak. 3, tidak digunakan lagi adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyelenggaraan pemeliharaan daerah. Itu yang kita sampaikan masalah hibah. Jadi kami juga mohon kepada Bapak Adis Kadir untuk ini kami sangat memohon mudah-mudahan permasalahan surat hijau ini segera selesai dan tidak memberatkan kepada warga Surabaya. Itu harapan kita semua warga Surabaya. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan. Kalau menurut Pak Hardimin, yang memberatkan menurut warga nanti keputusannya akan seperti apa kalau yang menurut warga ini memberatkan? Memberatkan permasalahannya ini kan seperti sesuai yang dikatakan tadi masalah NJOP. Jadi NJOP itu kan terlalu berat karena saya di rumah saya sendiri ukuran tanah 8x18 itu NJOP-nya kena 1.300.000. Jadi kalau kita ngambil 20% dari NJOP itu luas tanah saya 142 meter persegi. Jadi sudah berapa juta? 142 juta lebih. Kita sama dengan beli lagi. Pensiun saya itu cuma 2 juta tadi. Baik, nanti kita sambung lagi, kita minta semangatnya malam hari ini dan kami akan segera kembali untuk Anda tetap di Soal Rakyat.